Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya T. Abdan Syakura. Saya dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang ideologi politik. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materinya yang berkaitan dengan ideologi politik. Ideologi berasal dari gabungan bahasa Yunani yang berarti gagasan atau ide. Pola dan logia yang berarti studi tentang atau ilmu yang mempelajari. Selanjutnya ada ideologi menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 menurut para ahli, yaitu yang pertama ada menurut Hamilton. Sistem ide-ide yang normatif, faktual dan secara kolektif memiliki sikap yang mendukung dan membenarkan pola tertentu dari pengaturan perilaku politik dan ekonomi. Selanjutnya ada menurut Eccleston, yang dimana dia menyatakan bahwa ideologi adalah sebuah sistem konsep dan pandangan yang memiliki fungsi memahami dunia dan juga mengaburkan kepentingan sosial yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada menurut Karl Marx. Karl Marx menyatakan bahwa ideologi adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Menurutnya, ideologi muncul dari corak masyarakat tersebut. Selanjutnya kita bahas fungsi dari ideologi sendiri. Ideologi umum sebagai unsur perilaku negara dan ideologi tertentu dalam pembuatan dan implementasikan kebijakan luar negeri. Selanjutnya ada beberapa jenis dari ideologi, yaitu ada kapitalisme, liberalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, fasisme, feminisme, dan ideologi Pancasila. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu persatu dari ideologi tadi yang saya sebutkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ideologi kapitalisme, yang dimana ideologi ini adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada ciri-ciri dari sistem kapitalisme, yaitu yang pertama akumulasi modal, yang kedua pasar kompetitif, ketiga sistem harga, keempat kepemilikan pribadi dan pengakuan hak milik, yang kelima pertukaran sukarela dan kerja upahan. Dan di sini ada beberapa negara yang menganut sistem ideologi kapitalisme, antara lain ada Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, dan negara Prancis. Sekarang kita lanjut ke ideologi liberalisme, yang dimana filosofi politik dan moral yang didasarkan kepada kebebasan persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di depan hukum. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem liberalisme, yaitu ada bentuk pemerintahan demokrasi adalah yang terbaik. Masyarakat memiliki kebebasan intelektual yang penuh. Pengaturan yang dilakukan pemerintah hanya terbatas. Kekuasaan seseorang diartikan sebagai hal buruk dalam kehidupan. Dan terakhir ada kebahagiaan individu adalah tujuan yang utama. Selanjutnya ada beberapa negara yang menganut sistem liberalisme, diantaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, Jepang, dan negara Prancis. Selanjutnya ada komunisme. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial, ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara, atau sebuah doktrin politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi milik publik. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri dari sistem komunisme, diantaranya adalah komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas, artinya penganut komunisme akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Contoh, kaum proletariat yang melawan kaum kapitalis atau tuan tanah. Yang kedua, kepemilikan barang menjadi milik bersama. Salah satu ciri yang paling dikenal dari komunisme adalah kepemilikan barangnya secara komunal atau umum. Penganut komunisme tidak membiarkan seseorang memiliki hak milik pribadi atau menguasai barangnya. Nah, di sini ada beberapa negara yang menganut sistem komunisme, antara lain ada Korea Utara, Vietnam, Cina, Laos, dan negara Kuba.
Kita lanjut lagi ke ideologi sosialisme. Sosialisme adalah sebuah pemikiran tentang kesetaraan sosial yang didorong oleh peranan pemerintah atau negara. Sosialisme percaya bahwa negara adalah sistem di atas masyarakat, dan ia mengatur masyarakat tanpa syarat. Nilai utama sosialisme adalah kesetaraan, kerjasama, dan kasih sayang. Selanjutnya, ciri-ciri dari sistem sosialisme adalah mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara, tidak ada pembagian kelas sosial, berpegang pada prinsip kesejahteraatan dan pemerataan, alat produksi dimiliki dan dikuasai negara, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur negara, dan tidak ada kebebasan bagi rakyat untuk memiliki perusahaan. Dan di sini ada beberapa negara yang menganut sistem sosialisme, yaitu ada negara Cina, Denmark, Finlandia, Belanda, Kanada, Swedia, Norwegia, Irlandia, Selandia Baru, dan Belgia. Ya, seperti yang kita lihat, cukup banyak negara yang menganut sistem sosialisme. Selanjutnya yaitu ideologi nasionalisme, yaitu ideologi yang membuat orang-orang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul daripada bangsa lainnya. Adanya rasa superioritas muncul karena adanya kesamaan pada beberapa hal. Ideologi nasionalisme menitik beratkan kepada kedaulatan negara sebagai hal yang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Setiap warga negara harus memiliki rasa mencintai negara lebih dari apapun. Yang selanjutnya ada ciri-ciri sistem nasionalisme. Yang pertama, adanya sebuah kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Yang kedua, adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Yang ketiga, adanya sebuah perjuangan dan dilakukan dan memiliki sifat nasional. Yang keempat, bertujuan mendirikan dan memerdekakan sebuah negara yang merdeka dan menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat. Nah, yang berikutnya ada beberapa negara yang menganut sistem nasionalisme. Yang pertama ada Indonesia, kedua Italia, ketiga Jerman, dan keempat Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada ideologi fasisme, yang dimana ideologi ini adalah ideologi yang merupakan pemahaman yang tidak memandang adanya hak individu. Fasisme adalah ideologi para golongan nasionalis yang menganut pemerintah yang otoriter. Ideologi ini sering disebut sebagai sikap nasionalisme yang berlebihan karena fasisme mengutamakan golongan atau bangsanya sendiri. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri sistem fasisme. Yang pertama, kepemimpinan otoritas absolut, pengikut menjadi massa yang seragam. Dua, gerakan militerisme penting karena fasisme selalu membayangkan negara dalam keadaan bahaya dan musuh di mana-mana. Yang ketiga, musuh dikonstruksi dalam sebuah kerangka konspirasi atau ideologi. Keempat, ada ideologi identitas di mana sebuah unsur harus murni, yaitu bebas unsur-unsur yang menganggap sebagai unsur yang tidak asli. Selanjutnya kita lihat negara yang menganut fasisme. Di antaranya ada Italia, Jerman, Spanyol, Yunani, Hungaria, dan negara Jepang. Berikut adalah ada ideologi feminisme, adalah gerakan sosial, politik, dan ekonomi, mengubah cara pandang gender atau kesetaraan gender. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri dari sistem feminisme. Di antaranya adalah menyadari bahwa adanya perbedaan dan ketidakadilan dalam hal kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan, menuntut adanya persamaan hak dan kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan, adanya anggapan bahwa kaum laki-laki merupakan kaum yang mementingkan diri sendiri, dan fasisme merupakan gerakan atau paham yang lebih didominasi oleh kaum perempuan. Nah, selanjutnya ada beberapa negara yang menganut paham feminisme, antaranya Swedia, Kanada, Prancis, Meksiko, dan negara Spanyol. Yang terakhir ada ideologi Pancasila, di mana ideologi ini adalah ideologi yang dan dasarnya negara yang menjadi cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana Panca adalah 5, Sila adalah dasar. Pancasila yang berarti 5 dasar. Berikutnya ada ciri-ciri dari sistem Pancasila. Yang pertama ada berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Bersumber dari falsafah. 3. Berlandasan hukum. 4. Demokratis. 5. Berdasarkan sejarah. Ke-6. Kreatif, dinamis. Ke-7. Tidak operasional. Dan yang ke-8 terbentuk dari pikiran. Berikutnya adalah negara yang menganut Pancasila, yaitulah negara yang kita cintai, negara Indonesia.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang di kehidupan manusia. Sekian materi dari saya. Saya harapkan teman-teman semua mengerti tentang materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.